Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, diberikan nafas kehidupan, ditopang oleh Tuhan, diberkati senantiasa. Pada pagi hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, atas seluruh hidup kami, berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami. Layakanlah kami untuk boleh bersekutu dan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini. Layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya oleh Roh-Mu kami diberikan kekuatan untuk dapat merenungkan, menerima akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Yehezkiel, jadi dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Cukup panjang, tetapi marilah kita membaca firman Tuhan ini. Yehezkiel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah, katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikian firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup. Di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap
temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini pada hari ini adalah mewaspadai pengajar atau pembawa ajaran palsu, atau waspadalah terhadap ajaran palsu. Nah, saudara, saya bacakan sekali lagi ayatnya yang pertama. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Nah, saudara, siapa sih atau bagaimana sih ciri-ciri orang yang membawa ajaran palsu itu? Yang pertama adalah pembawa ajaran palsu selalu ada di dalam setiap zaman. Ya, kalau di zaman Perjanjian Lama ada yang nabi-nabi yang mengaku-ngaku nabi, ya, padahal dia bukan nabi. Padahal Tuhan tidak pernah berfirman melalui dia. Ya, demikian juga di zaman sekarang, di zaman yang super maju ini. Ya, masalahnya saudara, yaitu kita sulit untuk membedakan mereka dari yang asli atau sejati. Ya, mereka pandai membungkus diri dengan penampilan dan bahasa rohani yang sepintas sama saja dengan yang asli. Nah, ini bahayanya. Mereka membungkus diri dengan penampilan dan bahasa rohani yang terdengar atau terlihat dengan sepintas seperti asli, padahal mereka penipu. Nah, saudara, dari bacaan kita hari ini memberikan beberapa ciri dari pembawa ajaran palsu itu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama ialah mereka menyampaikan isi hati atau imajinasi mereka. Mereka berpikir itu dari Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan. Tadi sudah dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Nah, saudara, itulah yang mereka lakukan, menyampaikan isi hati atau imajinasi mereka, dan mereka mengatakan itu dari Tuhan. Pada zaman sekarang ini kita bisa menemukan ciri-ciri seperti itu, ya, kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti itu, yang lebih senang membahas isi hatinya daripada menggali dan menyampaikan isi Alkitab. Mereka menyampaikan mimpi atau penglihatan ke sorga atau ke neraka. Bisa naik sorga, turun dari sorga, masuk ke neraka. Mereka naik turun, ya, dari sorga ke neraka. Nah, itu adalah kisah-kisah yang hanya sensasional saja, saudara. Kalaupun membuka Alkitab, mereka biasanya hanya membaca sambil lalu, tidak membahas dan tidak menggalinya apa isi dari firman Tuhan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, para pengajar-pengajar palsu ini atau pembawa ajaran palsu ini, mereka tidak menyentuh isu-isu pokok, isu-isu yang paling penting. Ya, itu apa itu? Yaitu dosa, ya, ketidakadilan, pertobatan, kesucian hidup, iman. Nah, di sini saudara, Nabi Yehezkiel menggunakan metafora tembok yang dikapur putih di ayat 11. Ya, seharusnya tembok itu diperbaiki sehingga bisa kokoh menghadapi hari peperangan. Nah, akhirnya badai mengelumpas kapur itu dan menelanjangi kerapuhannya. Nah, saudara, demikian juga pembawa ajaran palsu jarang sekali mengkhotbahkan tentang dosa, jarang mengkhotbahkan tentang pertobatan, jarang mengingatkan umat tentang bahayanya dosa. Nah, jarang mereka mengkhotbahkan tentang kesucian hidup atau ajaran yang membawa kepada hubungan yang lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Khotbah-khotbah yang mereka sampaikan lebih ke arah pengembangan diri, humanisme, dan berkat, kesuksesan, keberhasilan, dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri khotbah-khotbah yang menyesatkan, pembawa-pembawa acara atau ajaran palsu yang menyesatkan. Yang ketiga, saudara, ciri yang ketiga,
Mereka lebih tertarik kepada ramalan nasib atau penglihatan pribadi daripada memberitakan firman Tuhan. Ya, daripada memberitakan Alkitab, isi Alkitab. Tetapi mereka lebih kepada penglihatan. Mereka menggantikan Alkitab dengan penglihatan-penglihatan yang mereka karang. Mereka bukan orang yang serius mendalami firman Tuhan, orang-orang ini. Mereka hanya serius dalam hal mendapatkan keuntungan finansial melalui pelayanan yang mereka lakukan. Ya. Nah, bukankah itu terjadi juga di masa kini? Itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, sudah bukan rahasia lagi, ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, menyatakan penglihatannya secara pribadi kepada orang-orang tertentu, mencari keuntungan dari orang-orang tertentu. Nah, khotbah-khotbah mereka sangat menekankan tentang apa? Tentang persembahan misalnya, sedangkan pertanggungjawaban terhadap uang itu tidak transparan, tidak jelas. Nah, saudara, karena itu, marilah kita sebagai umat, orang-orang yang percaya, kita lebih mendalami firman Tuhan itu, mendalami Alkitab, daripada mendengarkan ajaran-ajaran yang tidak didasarkan kebenaran Alkitab. Ya, jangan mudah tertarik dengan ajakan untuk mengikuti ajaran-ajaran palsu seperti ini, meskipun terdengar sangat luar biasa, meskipun kelihatannya sangat memikat, memberikan janji-janji. Hati-hati supaya Anda tidak tersesat. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kata Tuhan melalui Nabi Yehezkiel, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Itulah yang kita perhatikan dengan serius, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang dijelaskan dengan dikhotbahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan, kembali kami boleh merenungkan akan firman-Mu, mengingatkan kami untuk mewaspadai ajaran-ajaran palsu yang terus semakin bermunculan, dan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai pengajar lah, dan lain sebagainya. Kami mohon kepada Tuhan, tolonglah kami, agar kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tolonglah kami umat-Mu agar tidak tergiur dan tidak tertarik kepada hal-hal yang menyesatkan, yang tidak berasal dari firman Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh memegang erat akan firman-Mu, pengajaran yang benar sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Alkitab. Berkatilah seluruh umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.